Tadi mahasiswa rakyat miskin datang bersatu padu rebut demokrasi dengan gembira dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orban. Marilah kawan, mari kita kabarkan kita dan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang apa? Tentang kebebasan. Bahwa kuasa tirani menyusuri garis jalan ini, berjuta kali turun. Sifat pecundang daripada seorang gerakan adalah ketika hari ini sudah berada di lapangan, kita hanya berada dan menonton sebagai penonton. Himbau dan himbawati semua masuk di dalam. Terus yang himbawati jangan lupa pakai masker, menjaga protokol kesehatan himbau dan himbawati. Himbauan dan himbawati, kita semua berada dalam satu komando. Ingat, gerakan aksi kita adalah gerakan aksi kami, yang dimana diatur oleh regulasi C126. Tidak ada satu kebijakan itu bagaimana caranya kita membuat jauh antara yang kepolisian. Dan bapak-bapak kepolisian ini juga adalah saudara-saudara kita yang siap mengawal aksi kita hari ini. Maka langkah alternatif sebagai salah satu bentuk untuk bagaimana kita menyampaikan aspirasi secara baik dan benar, tunjukkan langkah-langkah intelektual bahwa kita ini adalah terlahir dari orang-orang organisasi, dan kita tunjukkan bahwa kita ini adalah terlahir dari rahim-rahim kampung dan rahim-rahim akademisi. Hari ini bentuk daripada otokritik yang hari ini kita sampaikan, kita membentuk suatu tatanan dan pendekatan terhadap Dewan Pimpinan Provinsi Maluku untuk bagaimana caranya mencabut, meregulasikan segala bentuk undang-undang untuk mencabut segala bentuk hak yang hari ini sudah diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Rakyat Republik Indonesia yang ada di Senayan di pusat sana saat ini. Mungkin itu saja, ada arahan juga dari Ketua OKK Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya silakan kepada saudaraku Imawan Saleh Wakil untuk mengarahkan dan memberikan tanggapan terkait dengan persoalan aksi-aksi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kapolres Kulonprogo dan daripada itu kita akan lanjutkan ke kantor yang kelembagaan sejumlah banyak atau harus menuntut kepada mereka eksistensi perjuangan mereka terhadap nilai-nilai kesejahteraan. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Ingat bahwa aksi kita adalah aksi damai. Aksi kita adalah aksi damai. Kita harus tunjukkan kebijakan intelektual ada Muhammadiyah di tengah-tengah kondisi bangsa kami ini. Harus dengan baik saudara-saudara. Mungkin itu saja yang perlu kita sampaikan. Kurangkan diri saya mohon billahi bisa dilihat kami suhaila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Bung Karno bahwa cerdas seperti orang Batak dan berani seperti orang Maluku, maka Indonesia akan sejahtera. Indonesia akan maju, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, teman-teman, sebagai Batin Rapat Undang-Undang Pimpinan Mata Biahahu dan hari ini sebagai tempat estafet perjuangan, kalian pernah takut jika orang Maluku tidak akan pernah takut ketika apa yang kita perjuangkan adalah memperjuangkan nilai yang sekarang. Mungkin ini saja saya kembalikan kepada
Dan hadap kaca Jakarta adalah tanggung jawab kita sebagai dewan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya akan memberikan saran kepada adik presiden mahasiswa Universitas Darussalam Ambon untuk memberikan bupati pemikiran gerakan-gerakan yang kita bangun. Waktu dan tempat sebagai yang melakukan koordinator koordinasian kata mahasiswa Muhammadiyah Pajajaran Universitas Darussalam Ambon. Saya meminta tolong kepada kandidatku yang tercinta. Waktu dan tempat saya bersilakan. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Yang sungguh saya hormati Bapak Kapolres Maluku, yang sungguh saya hormati Bapak Kapolres Kepala Instansi Harta dan Kepala, yang sungguh saya hormati Bapak Ibu, Bapak Ibu pihak kepolisian yang hari ini dengan serius mengawal gerakan aksi pagi perjalanan ini, yang sungguh saya cintai dan sangat saya banggakan. Imbauan dan menghormati Provinsi Maluku yang hari ini hari yang tentunya kita menjadwalkan gerakan dalam rangka menolak Undang-Undang Omnibus Law yang sudah disahkan oleh pemerintah dan anggota DPR RI. Himbauan dan himbawati yang sungguh kita cintai dan kita banggakan, yang sungguh kita hormati, abang-abangku, pihak kepolisian, sopir angkot, tukang beca, tukang ojek, Bapak Ibu masyarakat Kota Ambon yang sungguh kita cintai dan kita banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama mereka ialah orang-orang yang tidak takut memperjuangkan sampai akhirnya Rasulullah SAW menjadi pemimpin Islam dan menjadi pemuka peradaban dunia. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup buruh dan tani. Oke, baik teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui secara bersama bahwasanya yang semata-mata memberikan oleh sebabnya itu kita berkata kepada revolusi industri yang terjadi pada abad ke-18. Pada saat itu ketika tahun buruh pindah, ketika tahun buruh yang Kepada ibu puan Maharani yang tercinta, mohon maaf hari ini Inna Lillahi wa Inna Ilaihi
Yun untuk Anda. Ayo coba buat suara. Dan untukkan 5 jariku untuk DPTI Maluku agar kiranya kita bersama-sama mampu menolong rakyat dalam memberantas sistem jahiliyah ini. Teman-teman sekalian, tetaplah berada pada barisan yang sistematis, yang terorganisir, hanya barisan yang rapi, yang penuh dengan perjuangan. Kita mampu mencobrak rezim-rezim imperialis yang telah dibentuk dari kantor-kantor kapitalisme. Oleh karena itu, dengan meninjau permasalahan hari ini, aku hendak tegaskan ini kita keluar pada kesempatan ini. Itu keluar. Yang pertama, kehadiran Orde Baru ini tidak sekali terhadap rakyat. Jika kita tinjau secara historis bahwasanya kedudukan hukum Republik Indonesia yang bersifat jurata besar, kehadiran Undang-Undang Indonesia ini sendiri semata-mata memperkaya dan memperluas para investor. Maka saya mengutip perkataan daripada Menteri Perekonomian Bapak Erlangga menyatakan bahwa kehadiran Omnibus Law ini adalah memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi kaum investor. Padahal kita ketahui secara jelas yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 yang memberikan bahwa hak untuk masyarakat bekerja. Oleh karena itu, tugas daripada pemerintah adalah menyediakan lapangan kerja. Itu mungkin demikian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Pak Gubernur merapat di depan keadaan minggu. Saya 1-2 di bawah dan Imawati yang sungguh sangat saya cintai, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita hari ini, kawan-kawan. Para pihak kepolisian yang sungguh sangat kami cintai dan sungguh kami banggakan. Para Satpol PP yang sungguh kami cintai dan sungguh kami banggakan. Hari ini aksi kita adalah aksi damai. Dan hari ini pun juga kita telah mengucap berbagai macam beribu-ribu terima kasih kepada bapak-bapak kepolisian yang telah mengawal demonstrasi kita yang berdamai. Hari ini sesuai dengan kajian empiris kita, sesuai dengan kajian ilmiah rasio dari Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, mengutip bahwa Omnibus Law merupakan bentuk daripada persekongkolan kejahatan antara legislatif, eksekutif, yudikatif untuk bagaimana menindas persoalan-persoalan kerakyatan yang hari ini terjadi di bangsa saat ini. Ia menilai bahwa sesungguhnya undang-undang ini adalah cacat dasar-dasar kenegaraan yang terjual bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dibebaskan dari Presiden Jokowi
beserta Ketua DPR RI saat ini. Ibu dan Ibawati, hari ini saya mau katakan nasib kita nanti 10 tahun ke depan. Kita selaku generasi bangsa. Jikalau hari ini undang-undang ini baik muara kepada kebijakan kepentingan kapitalis, para investor bermodal besar untuk menindas kita selaku buruh asosiasi kaum rakyat jelata, maka langkah alternatif sebagai salah satu payung hukum negara Republik Indonesia dan dasar-dasar undang-undang dasar, di mana letak kemanusiaan. Negara ini bukan negara Eropa yang kita ciprat, tetapi negara ini dimerdekakan atas keinginan luhur beserta persoalan yang ditekan oleh rakyat Republik Indonesia. Aparatur kepolisian, hari ini kalian hanya mampu menjaga tatanan perdamaian, tetapi boleh ingat nasib kalian bersama anak-anak dan generasi-generasi kalian di 10 tahun ke depan. Maka langkah alternatif mungkin itu dengan waktu. Hidup Ibawati, hidup Ibawan, hidup mahasiswa, hidup negara dan Republik Indonesia. Siapa yang tak pilok? Mungkin itu saja orasi singkat saya. Selaku MC, saya memberikan kesempatan kepada Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Maluku. Beliau juga adalah salah satu singa orator yang hari ini dalam kesempatan ini beliau akan menyampaikan orasi-orasi singkatnya di meja podium yang saat ini. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Maluku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله. Kami hormati Bapak Gubernur Maluku selaku pemimpin tertinggi di bumi raja-raja ini. Yang sungguh kami hormati Wakil Gubernur Maluku, orang tertinggi kedua di bumi raja-raja ini. Yang sungguh saya hormati bapak-bapak keamanan kepolisian, baik pun bapak-bapak Satpol PP yang selalu setia senantiasa mengawal, mengamankan pergerakan dari setiap mahasiswa. Itulah beliau menunjukkan bahwa mereka adalah abdi negara yang setia kepada undang-undang dan Pancasila. Sehingga gerakan mahasiswa harus dijunjung tinggi selaku nilai-nilai undang-undang. Yang sungguh saya banggakan dan sungguh saya cintai Imawan dan Imawati yang selalu setia dan selalu berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak rakyat yang selalu dizalimi dan selalu menjalankan semangat surat Al-Maun. Pertama-tama saya minta kepada Imawan dan Imawati sekalian agar selalu berdiri, jangan duduk, jangan kita duduk di pinggir-pinggir, karena itu menunjukkan kelemahan dan eksistensi kita lemah dalam pergerakan ini. Saya harap Imawan dan Imawati sekalian berdiri tegak untuk memperjuangkan hak-hak yang diterima oleh negara dan ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi masing-masing di Republik ini. Bapak Gubernur Maluku yang kami semua hormati, katanya beliau sangat mencintai rakyat Maluku. Hari ini dengan hadirnya Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja, maka itu kami dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Maluku
meminta dengan hormat kepada Bapak Gubernur Maluku untuk segera menyampaikan ke publik dan menyampaikan kepada masyarakat Maluku bahwa Bapak Gubernur Maluku menolak dengan tegas undang-undang Negeri Selalu. Jangan hari ini Bapak Gubernur seorang partai PDIP lalu Bapak Gubernur lebih mementingkan kepentingan partai daripada kepentingan rakyat. Sekali lagi kami dengan pimpinan daerah Provinsi Maluku mendesak Bapak Gubernur Maluku dan Bapak Wakil Gubernur Maluku untuk segera hadir ke publik untuk menyampaikan penolakan kepada undang-undang Omnibus Law. Kita ketahui bersama sudah tersebar di publik mulai dari tanggal 5 Oktober hingga saat ini. Undang-undang Omnibus Law yang konon katanya ada 15 bab, 174 pasal dan 905 halaman. Ini menjadi tanda tanya besar, apakah Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI membahas bersama pemerintah, apakah mereka sudah membaca undang-undang ini apa belum? Karena ketika mahasiswa kritis, mereka tanya kepada mahasiswa, apakah kalian sudah membaca? Padahal mereka tidak membaca, hanya mereka baca kulit-kulit undang-undang yang begitu besar. Dalam kondisi COVID-19, kita masyarakat disuruh fokuskan untuk mencegah daripada virus corona. Namun hari ini pemerintah menunjukkan pelacuran konstitusi, sehingga ini membuat keresahan di masyarakat, membangun singa-singa yang sedang tidur. Hari ini kami menyampaikan Bapak Gubernur Maluku, jangan coba-coba mengikuti instruksi Presiden Joko Widodo, atau tidak Bapak Gubernur Maluku berhadapan dengan masyarakat Maluku dan lebih khususnya mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Karena masih banyak orator dan tempat DPRD yang kita mau kunjungi, maka itu orasi singkat saya membakar untuk pakar-pakar, tapi di sini bukan tujuan kita. Tujuan kita di DPR. Jadi di DPR, kalau di DPR saya orasi, maka imbauan dari Bupati siap mental, karena pasti kalian naik pagar dan kalian rombong pagar. Akhir kata, bila bisa dilihat, wassalamualaikum khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Itulah orasi singkat dari Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Semangat! Semangat! Hidup Hikmawati! Hidup Hikmawan! Hidup Hikmawati! Hidup Hikmawan! Jayalah Muhammadiyah, meluruskan kiblat bangsa hari ini. Saya akan memberikan corong kepada salah satu Hikmawati tangguh, Hikmawati Adrianti. Beliau ini adalah salah satu singa podium yang akan memberikan orasi-orasi singkatnya. Kepada anakku tercinta, saya mempersilakan corongnya. Hidup Hikmawati! Yang terhormat Bapak Gubernur Maluku selaku pemimpin
memimpin kami dalam aksi pada hari ini. Berjuang demi kebenaran. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Iya dan Orasi penolakan undang-undang Omnibus Law. Hari ini semangat teman-teman. Hari ini Wakil Gubernur kami mempersilakan untuk orasi di atas mimbar DPD Maluku. Orasi terkait penolakan undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja kepada Wakil Gubernur Provinsi Maluku. Kami persilakan. Jadi adik-adik semua, sebelum datang di sini tadi saya dengan Pak Sesda ketemu, ngomong-ngomong di ruangan, dan kebetulan sebenarnya Pak Gubernur yang datang langsung, tapi beliau baru dari Jakarta dan Makassar. Jadi beliau mengarahkan, merekomendasikan untuk saya, Pak Sekda, ada Pak Kapolresta, juga Pak Dandim, kita ketemu adik-adik. Tapi yang pasti, kepala daerah, wakil kepala daerah di provinsi, saya biasa pakai filosofi, di atas batu ada bukit, di atas bukit ada gunung, di atas gunung ada langit, dan di atas langit masih ada langit. Berarti kan adik-adik semua juga mesti memahami posisi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai apa ya, perwakilan atau apa wakil pemerintah di daerah. Adik-adik, secara jujur saya mau katakan, memang ini kalau pemuda-pemuda seperti ini pasti Maluku maju. Ya. Waktu Bung Karno berkunjung ke Maluku, Indonesia itu baru berumur 17 tahun. Bung Karno bilang, kalau pintar seperti Batak dan berani seperti Maluku, pasti maju. Indonesia pasti maju. Jadi beta datang ketemu adik-adik, apa arti juga membiarkan adik-adik atas arahan Pak Gubernur harus jemur panas dan lain-lain. Oke, saya harus datang, dan kalau beta datang sampai di kerumunan begini berarti beta tahu ada dompung hati sama dengan beta pun hati. Artinya begini, artinya ketong sama-sama mencintai Indonesia, ketong sama-sama mencintai Maluku. Kita harus membangun Maluku dan Indonesia dengan kepala dingin, itu jauh lebih efektif. Hari ini beta jadi datang ke sini, beta mau bilang buat adik-adik, aspirasi adik-adik kita melanjutkan saja ke pusat tanpa, karena kita bukan punya kewenangan untuk memutuskan. Adik-adik harus memahami, kami punya posisi sebagai pemerintah, wakil pemerintah di daerah, beda dengan adik-adik pun posisi. Kalau beta pun posisi sama dengan adik-adik, beda dengan hari ini posisi beta. Jadi ketong tetap melaporkan setiap kejadian, setiap informasi yang ada di daerah. Mungkin sebelumnya dari intelijen, dari BIN sudah sampaikan ke sana juga. Jadi kami hanya tadi kami bincang-bincang, tidak mungkin kan kami mengatakan bahwa kami tidak mau terima atau tidak mau dengar adik-adik punya aspirasi, kan tidak mungkin kan. Kami mendengar hari ini dan kami akan melanjutkan saja ke pemerintah pusat. Keputusan semuanya ada di pemerintah pusat. Jadi kira-kira beta datang di adik-adik ini, beta datang bahwa beta pun diri sudah ini. Bunuh beta dan Pak Gub itu ketong cuma jadi mayat. Hanya adik-adik menyaksikan ketong pun jenazah. Tapi ketong seperti ini sudah ini. Ya adik-adik ya, sekalian ya. Boleh bisa pahami ini. Sudah beta atas nama semua toh. Siapa suruh datang Jakarta sendiri, suruh sendiri rasa Edo saya. Siapa suruh dari sini ketong? Ketong sejadi orang tua perdaun, ketong pun kurang-kurang. Ketong bukan manusia yang sempurna, tapi kurang-kurang adik-adik harus memahami, pasti memahami ketong punya kurang lebih ini. Ya beta kira itu ya adik-adik ya sayang. Ya
Tepuk tangan dulu untuk semua ini. Adik-adik Satpol tepuk tangan, adik-adik tepuk tangan. Adik-adik Satpol tepuk tangan untuk ketemu adik-adik ini. Ini penerus pemimpin di Maluku. Siapa tahu di antara adik-adik ini satu saat ada yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi wakil gubernur. Karena kita orang Maluku tidak selalu harus jadi ekor, kita harus jadi kepala. Waktu Lemhanas saya bilang, kita orang Maluku mengklaim Republik Indonesia ini milik kita. Gubernur Lemhanas bilang gini, alasan apa Bupati? Saya bilang, Indonesia tanah air beta. Bahkan di situ dibilang pusaka abadi dan jaya. Sayangnya filosofi lagu itu tidak diceritakan. Jadi beta kira ya adik-adik ya, beta sayang dan semua. Setelah ini beta juga dan teman-teman Pak Kapolres Pak Ketong akan ketemu lagi yang ini. Ketong mungkin hanya bilang begini buat adik-adik. Hanya bisa bilang begini buat adik-adik. Bahwa Ketong sudah dengar, Ketong akan lapor ke atas. Ketong akan lapor ke atas. Dan dari saya yakin dari BIN juga sudah pasti lapor ke atas. Ya adik-adik ya. Beta sudah kan di tengah-tengah daun ini daun semua terima beta ukuran ini atas nama pemerintah provinsi. Maksudnya keterbatasan ini sudah. Karena ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya kira begitukah singkat saya bisa sampaikan adik-adik saya. Semangat! Semangat! Hari ini Pak Wagub yang mewakili pemerintah Provinsi Maluku, Ayahanda Sekda Provinsi Maluku, aksi tuntutan kita di sini bukan bentuk daripada rasionalisasi, tetapi aksi kita dari Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah meminta sikap penegasan dari pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini gubernur. Apakah menolak Omnibus Law atau tidak? Sebab ada perkembangan media secara memberitahu bahwa instruksi Presiden Joko Widodo bagi seluruh gubernur se-Indonesia untuk tidak membatalkan Undang-Undang Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja. Maka langkah alternatif kita dari Dewan Pimpinan Daerah menilai posisi ini. Bagaimana sikap Pemprov Maluku dalam hal ini Gubernur Maluku menyikapi posisi ini? Bukan isu rasionalisasi kawan-kawan. Dan tadi sudah ditekankan bahwa kita ini adalah generasi penerus 10 tahun mendatang. Lalu regulasi itu disahkan. Penyiksaan adalah buat kita generasi. Bapak-bapak ini sudah memiliki masa pensiun dan lain sebagainya. Untuk menyikapi secara serius, apakah dalam undang-undang Omnibus Law atau tidak? Itu saja. Saya persilahkan. Oke, baik. Hari ini Pak Wakil Gubernur sudah berada di tengah-tengah masa aksi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Maluku. Hari ini kami mau sampaikan bahwa kami di sini bukan untuk mendengar rasionalisasi murahan. Kata teman-teman, kami di sini cuma minta pernyataan atau persetujuan Gubernur Provinsi Maluku atau yang saat ini mewakili. Maka itu mungkin saya berikan kepada moderator untuk pandu gerakan pada hari ini, saudara-saudara. Kepada kakanda moderator saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya salatku, perjuanganku, hidup dan mati kami adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman setuju? Kebatian kita, ketakutan kita bukan kepada anggota DPR, bukan kepada gubernur, tetapi ketakutan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, mari kita kumpul ini. Atas takut mati, kita takut kepada Allah. Ketika kata-kata itu sudah keluar dari mulut kita semua, maka langkah terakhir adalah jihad fisabilillah.
Ketika kita mati di padang pertempuran nanti, maka kita akan ditempatkan di surga nanti. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hari kita berhenti di jalan. Masuk. Kita saya kembalikan saya kepada orator yang lain, kepada saudara dipersilakan tentang tahniah. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya minta bahwasanya gerakan ini saya ingin teman-teman semua komitmen, saya ingin teman-teman semua satu komando, saya ingin teman-teman jangan terpecah belah, saudara-saudara sekalian. Sepakat kawan-kawan? Kawan-kawan, saya membukakan jalan karena melihat daripada situasi sekarang ini ada yang mencoba untuk mempecah belah gerakan ini, maka saya ingin daripada teman-teman semua arahan dengar korlap, semuanya satu komando dan komitmen bersama kawan-kawan untuk bagaimana dari aksi kita pada hari ini bisa sampai pada tujuan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Maka daripada itu saya berikan kepada saudara moderator untuk Merdeka! Masih semangat kawan-kawanku. Berapa jumlah kita kawan-kawanku? Satu! Kawan-kawanku, saudara-saudaraku, hari ini saya katakan bahwasannya revolusi bukan selama mestinya untuk melakukan kekerasan di negeri ini, tetapi revolusi untuk membangkit semangat nasionalisme, semangat patriotisme, tunjukkan bahwasannya kita adalah ada untuk dalam suatu peradaban sistem perlawanan. Oke, sampai begitu kawan-kawanku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami hormati kepada rakyat Provinsi Maluku yang hari ini senantiasa masih saja diberikan kesehatan untuk kembali menjalankan aktivitas. Maka lagi-lagi kami yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Islam ketika hadir di tengah-tengah jalan mengganggu aktivitas perjalanan Bapak Ibu saudara sekalian, kami memohon maaf dan sedalam-dalamnya. Oke, kepada kawan-kawan yang masih dalam struktur barisan, rapikan barisan, coba struktur. Tutup jalan, tutup. Keranda. Tutup. Angkat semua, duduk semua. Duduk. Perintah ada pada komando. Tetap dalam satu berada. Maju. Kawan-kawan yang masih berada atas trotoar, silakan gabung dan bentukkan sistem perlawanan di sini. Gabung. Bentuk. Dan kami hormati kepada staf penegakan hukum dan kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini telah hadir untuk bersama kami mengawal tindakan kepolisian hari ini. Secara konstitusional, pasal 56 nomor 6 tahun 2005 tentang penegakan hukum dan kepolisian Republik Indonesia siap melindungi, menyayangi masyarakat. Oke, sampai itu kawan-kawanku. Baik. Oke, saya memberikan ketegasan murni terhadap status penegakan hukum. Kita sama-sama punya tanggung jawab moral di negeri ini. Kita begini, kita berlatih bagaimana untuk bagaimana mengambil semua tindakan bersama. Baik, kita belajar baca buku setengah mati. Oke, maka dengan itu kita berada pada satu sistem perlawanan konsisten dalam barisan, kawan-kawan. Ketika hari ini kawan-kawan berada dalam satu barisan lalu terprovokasi, ini adalah bentuk bagaimana konsisten dan kepercayaan kita saudara-saudara tidak menunjukkan rasa kepedulian itu sendiri. Untuk sampai itu kawan-kawanku, maka dalam hal ini perlu kita ketahui dan mengkaji kembali bahwa kepolisian Republik Indonesia stasi penegakan hukum menindak kembali dan kita harus menyaksikan kebersamaan bersama bahwasannya sehingga rasa keterpilihan kami turun di sini, ini adalah bentuk moral dan bentuk tanggung kami untuk bagaimana menyikapi dan meninjau kembali persoalan hari ini para otomotif operator anjing dan hari ini datang dan hari ini melakukan suatu perubahan baru demi untuk mendeklarasi atau demi membentuknya mensahkan organisasi atau bentuk keterangan buruk secara undang-undang mobil Islam itu kawan-kawan.
kita ditakuti dari berbagai apa yang mereka inginkan di sini. Kawan-kawan, sikap dan komitmen itu adalah menjadi kaki dia sebagai patria sejati dalam perjuangan. Maka lagi-lagi saya tegaskan kepada penegakan hukum. Hei, kita sama-sama punya tanggung jawab di negeri ini. Saya bisa sudah jelaskan bahwasannya kita hari ini memiliki tanggung jawab yang sama. Undang-undang sudah terjamin dan secara resmi ditahu bahwasannya konstitusi sebagai penegakan hukum dari Republik Indonesia dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun Penegakan Hukum untuk bagaimana melindungi dan mengayomi dan melindungi masyarakat dan menyangkasi kembali pula dari undang-undang bahwasannya setiap rakyat Indonesia wajib menyampaikan sebuah pendapat yang berbeda dan kita demokrasi yang terlindungi tidak ada intervensi hukum. Itu dia kawan-kawanku. Angkat tangan kiri sebagai sistem perlawanan. Angkat. Kiri. Tangan kiri. Jenderal Besar Sudirman pun berkata. Jangan tangan kanan. Tangan kiri. Jenderal Besar Sudirman pun telah berkata bahwasannya HMI bukan saja himpunan mahasiswa Islam, tetapi HMI adalah harapan masyarakat bangsa Indonesia. Pastinya menunjukkan sikap. Oke, tenang. Ini saya sangat marah ini. Maka menunjukkan bahwasannya kita adalah punya rasa tanggung jawab yang sama. Oke, masih semangat teman-temanku. Teman-temanku. Kita berada pada satu barisan dan konsisten untuk memperjuangkan hak-hak rakyat kita. Oke, demikian. Inilah singkat penyampaian saya dan saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin, usaha sampai yakinkan dengan iman, amalkan dengan ilmu pengetahuan. Oke, saya kembalikan kepada moderator yang lain menyampaikan alat politiknya. Sini kawan dengan pada taktik. Woi, sini. Oke, kepada teman-teman bahwa hari ini adalah hari di mana HMI Cawang Ambon sudah turun aksi jilid 2. Hari ini aksi kami akan berlanjut sesuai dengan surat kami sampai hari Rabu. Ketika apa tuntutan kami tidak diterima oleh Bapak Gubernur, tuntutan Ketua DPR, DPRD Kota, dan DPRD Provinsi. Untuk itu kepada saudara-saudara, siapa yang ingin memberi orasi, angkat tangan. Siapa? Bawati. Tidak ada. Sarina, ada. Ada yang bicara. Sahabati. Oke, sebelum kita kembali kepada orator-orator, nah kepada ketua untuk memberikan sambutan para kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan seperjuangan masa aksi yang sungguh saya hormati, yang sungguh saya hormati pula para bapak-bapak polisi, bapak-bapak Satpol PP yang kemudian pada siang hari ini mengawal gerakan aksi himpunan mahasiswa Islam cabang Ambon. Semoga gerakan hari ini berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka daripada itu, mari kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Perlu saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa bahwa HMI yang kemudian didirikan oleh Kakanda Laprampare pada tahun 1947 setelah Indonesia merdeka. HMI didirikan atas dasar respon para mahasiswa terhadap gejolak bangsa pada tahun 1947, kawan-kawan. Tujuan pertama Kakanda Laprampane mendirikan HMI adalah bagaimana mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertinggi derajat rakyat Indonesia, dan yang ketiga adalah mensiarkan ajaran Islam, saudara-saudara. Maka dari itu, pada tanggal 12 2020 ini merupakan salah satu bentuk respon himpunan mahasiswa Islam
Maka saya mau sampaikan bahwa teman-teman mahasiswa yang kemudian tergabung pada aksi hari ini adalah teman-teman yang sadar akan hak dan kewajibannya selaku kaum civil society untuk bagaimana mengawal segala kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan kepentingan rakyat, saudara-saudara. Saya mau sampaikan bahwa pemimpin seharusnya mendengar, mengayomi para rakyatnya. Namun ketika pemimpin tidak lagi pro rakyat, pemimpin tidak lagi memperhatikan kepentingan rakyat, maka bukan itu pemimpin, saudara-saudara. Betul ke saya? Ketika pemimpin dengan arogannya, pemimpin dengan dia punya kekuasaannya, mengambil suatu keputusan yang kemudian mengimarginalkan masyarakat kecil, itu pemimpin, bukan dikatakan pemimpin, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa pemimpin seperti itu adalah bagaikan iblis, bagaikan setan yang kemudian menghirup para darah-darah rakyat, saudara-saudara. Maka ini merupakan salah satu bentuk protes himpunan mahasiswa Islam cabang Ambon terhadap pemerintah daerah. Perlu saya sampaikan bahwa tuntutan kita pada hari ini adalah mendatangkan Gubernur Maluku, Bapak Wali Kota Ambon, Ketua DPRD Provinsi, Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, Ketua DPRD Kota, untuk hadir di depan kita bersama-sama untuk tanda tangan mosi tidak percaya terhadap Undang-Undang Omnibus Law dan untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law, saudara-saudara. Apabila saya mau sampaikan, apabila tuntutan itu, respon kita ini tidak ada yang kemudian para pemimpin tidak dengar, saya mau sampaikan kita tidur di sini sampai malam, saudara-saudara. Maka dari itu saya selaku Ketua Umum HMI Cabang Ambon mau sampaikan kepada kawan-kawan sekalian bahwa kita tetap berjuang di atas kebenaran. Insya Allah, Allah akan membalas budi baik kawan-kawan sekalian. Karena ini perjuangan suci, ini perjuangan murni, tidak ada tunggak orang-orang yang kemudian menunggangi gerakan ini. Teman-teman yang hadir di sini adalah teman-teman yang sadar akan panggilan moral, tanggung jawab selaku mahasiswa, saudara-saudara. Maka jangan takut, kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, saudara-saudara. Sesama manusia kita saling menghargai, kita saling menjaga, namun kita hanya takut kepada kebenaran itu, kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, saudara-saudara. Maka dari itu saya lagi mau sampaikan bahwa ketika Bapak Gubernur Maluku, Bapak Wali Kota Ambon, Ketua DPRD Kota Ambon, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pekerjaan dan Transmigrasi tidak hadir di sini untuk kita sama-sama saksikan untuk tanda tangan membatalkan Undang-Undang Omnibus Law, maka lagi-lagi saya mau sampaikan bahwa kita gongkot jalan ini sampai malam, saudara-saudara. Sepakat? Oke, saya kembalikan kepada saudara moderator. Maka teman-teman masih semangat. Masih semangat. Angkat tangan kita. Turut tadi mahasiswa rakyat miskin datang, bersatu padu rebut demokrasi, dengan gembira dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita ngabarkan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang apa? Tentang kebebasan.
kaum tani. Katanya Herlangga Hartarto. Ini baru kami sampaikan dan kami catat bahwa kemarin kebijakan dilakukan oleh kepolisian ini sangat mudah melanggar aturan dan konstitusi undang-undang. Maka akan dikasih kepada pihak kepolisian. Jangan sekali-kali untuk tangan bergerak terhadap mahasiswa. Mahasiswa menjadi agar kontrol sehingga kita percaya baik. Pihak kepolisian tidak tahu bahwa perjuangan mahasiswa ini menjadi kebersamaan umat dengan masyarakat rakyat, bukan sementara hal-hal anarkis dan lain-lain. Dua kali kita memberikan surat resmi kepada pihak Kejati Maluku. Kami 2 kali memberikan surat resmi. Tapi kok kenapa pihak Kejati Maluku tidak menerima kami? Bukan Kejati Maluku dekat. agar kelihatan apa benarnya mahasiswa berdiri di matahari. Apa yang dirasakan oleh mahasiswa di panas matahari ini bagian daripada tanggung jawab dan bagian daripada mereka menyampaikan narasi-narasi yang baik terhadap seluruh pemerintah yang ada di Bantul. Bantul sampaikan bahwa aspirasi dan pendapat yang disampaikan oleh kawan-kawan seperjuangan ini bagian daripada narasi dan bagian daripada sudah tercatat dalam undang-undang nomor 95, sudah tercatat dalam pasal. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh DPRD sangat merusak harga diri masyarakat, sangat merusak harga diri rakyat. Bahwa kami ada teman-teman hadir agar kita sama-sama mendengarkan apa yang agar kita bukan mendengarkan kawan-kawan. Kita ingin bahwa Gubernur Maluku yang hari ini hadir, yaitu Wakil Gubernur Maluku, untuk menyetujui gerakan ini, untuk kemudian menolak, sama-sama menolak Omnibus Law. Sekali lagi, kami tidak mendengar apapun yang disampaikan oleh pemerintah, tapi kami ingin pemerintah mendukung gerakan ini untuk sama-sama menolak Omnibus Law. Sepakat? Sebelumnya, maka ingat juga bahwa kami sampaikan tuntutan kami ini, kami sampaikan juga kepada pihak kepolisian agar segera melakukan proses secara tuntas-tuntasnya oknum-oknum kepolisian yang sengaja memukul mahasiswa, kawan-kawan. Kemarin di Universitas Patimura, kampus yang memiliki suatu lembaga independen yang memiliki peraturan sendiri, gas air mata masuk di dalam kampus, saudara-saudara. Tandanya, itu tandanya apa? Pemerintah mau mencoba-coba untuk mau membangkitkan semangat revolusi, mau membangkitkan semangat baru daripada masyarakat Provinsi Maluku. Maka saya minta, sudah hadir Pak Wakil Gubernur Provinsi Maluku, saya minta untuk sebelum menyampaikan, saya persilakan untuk Ketua Umum untuk menyampaikan poin-poin tuntutan kepada Kakak dan Ketua Umum. Saya persilakan.
Kawan-kawan semua duduk, kawan-kawan. Kawan-kawan duduk. Kawan-kawan duduk. Kawan-kawan duduk dulu. Kita datang di sini dengan damai, maka kita pulang juga dengan damai. Tidak ada kekerasan dari kepolisian dan tidak ada kekerasan mahasiswa kepada kepolisian. Karena kita hidup orang Maluku adalah hidup bersaudara, ada rasa minta rasa. Atau cinta damai. Oke, mana kandang deh kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup himpunan mahasiswa Islam. Yang sungguh kami hormati Bapak Wakil Gubernur Maluku dan seluruh staf jajaran Provinsi Maluku. Yang sungguh kami hormati pula Pak Sekretaris Daerah Provinsi Maluku. Yang sungguh kami hormati pula Bapak Kapolda Provinsi Maluku, Bapak Kapolres Kota Ambon dan Pulau Niase, dan seluruh pihak keamanan yang kemudian mengawal masa aksi pada hari ini. Yang sungguh kami hormati pula Bapak Pandam 16 Patimura dan seluruh jajarannya. Yang kami sungguh hormati para mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam dan Aliansi dan seluruh mahasiswa-mahasiswa yang kemudian terlibat pada aksi pada siang hari ini. Pernyataan sikap Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon pada hari ini, setelah kami membacakan, kami meminta tanda tangan dari pemerintah Provinsi Maluku sebagai bukti kesepakatan kita terhadap penolakan Undang-Undang Omnibus Law. Sepakat? Apabila tidak ada tanda tangan kesepakatan, maka kami Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon akan kembali lagi untuk melakukan gerakan selanjutnya pada tanggal 13 dan tanggal 14. Sepakat? Langsung saya bacakan poin-poin tuntutan. Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon. Pernyataan sikap. 1. Kami mendesak kepada pemerintah Provinsi Maluku, DPRD Provinsi Maluku, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, pemerintah Kota Ambon dan DPRD Kota Ambon untuk menandatangani surat pembatalan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah ditetapkan oleh DPRD RI pada tanggal 5 Oktober tahun 2020 untuk merekomendasikan kepada Presiden Republik Indonesia dan DPRD RI untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. 2. Apabila tuntutan yang kemudian kami sampaikan tidak direspon, maka kami Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon mendesak kepada Presiden Republik Indonesia mundur dari jabatannya sebagai Presiden. Dan kami siap melaksanakan konsolidasi besaran-besaran untuk aksi lanjutan pada hari Selasa dan hari Rabu. Billahi taufiq wal hidayah. Ditetapkan di Ambon 25 Syawal 1442 Hijriah, 12 Oktober tahun 2020 Masehi. Korlap 1 Risman Solisa, Korlap 2 Muhammad Aswan Kilian. Mengetahui pengurus Himpunan Mahasiswa Cabang Ambon, Ketua Umum Burhanuddin Rembau. Dan di bawah ini ada nama Ketua Pak Gubernur Maluku, Pak Ketua DPRD Provinsi, Kepala Dinas Pekerjaan dan Transmigrasi, Pak Wali Kota Ambon, dan Ketua DPRD Kota Ambon. Kami meminta untuk tanda tangan di hadapan seluruh masa aksi sebagai kita terhadap Undang-Undang Omnibus Law.
Sepakat? Adik-adik besar ini baik itu. Adik-adik, saya atas nama pemerintah Provinsi Maluku, kami semua di sini mengapresiasi adik-adik punya punya pandangan, pendapat. Tapi yang pasti bahwa setiap organisasi punya sistem dan mekanisme. Begitu pula pemerintah itu juga punya sistem dan mekanisme yang diatur oleh aturan. Gubernur pemerintah Provinsi Maluku itu wakil pemerintah pusat. Tapi terhadap undang-undang ini bukan itu kewenangan gubernur. Kemudian kita tidak bisa lalu setiap daerah punya situasi dan kondisi beda-beda. Tadi juga saya menerima saudara-saudara teman-teman IMM di sana. Tidak mungkinlah kita ada gubernur-gubernur di Jawa sana yang menolak. Tidak mungkin kami di sini juga dipaksakan untuk menolak atau menerima tanpa kami berkonsultasi dengan pemerintah pusat sesuai dengan norma dan etika birokrasi atau pemerintahan yang ada di pemerintahan. Ini yang adik-adik juga mesti pahami ini. Tidak mungkin lalu datang lalu adik dong baca begitu terus suruh Pak Gubernur tanda tangan atau Wakil Gubernur tanda tangan, Kepala Dinas tanda tangan, itu tidak mungkin. Kalau sampai di sini itu sudah prinsip. Bukan berarti kami mengatakan bahwa kita kita bertolak belakang. Lawan bicara adalah teman berpikir. Mudah-mudahan satu ketika kita tidak seperti kereta api yang berputar sama-sama tapi tidak ketemu. Kita akan ketemu tapi bukan hari ini. Lalu kemudian tanda tangan. Waduh. Kami tentunya ada nama, saya harus jawab apa adanya. Tidak mungkin hari ini lalu adik-adik bilang mari ketemu tanda tangan. Jadi kecuali kita hanya bisa melanjutkan ke pusat, melanjutkan apa yang pernyataan adik-adik hari ini. Tapi kalau bilang Pak Gubernur tolak atau tidak tolak, ini bukan matematika. Nyatakan sikap saja Pak. Ya, sikap. Kami akan menyampaikan hari ini tuntutan adik-adik, kami akan melaporkan ke pusat. Sistemnya kami melaporkan. Kalau itu tanggapan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, maka kami tidak butuh lagi Pak Wakil Gubernur di sini. Saya mohon maaf kalau sudah tidak butuh. Oke, kita jalan. Asik, kita jalan. Minta maaf. Memang ini etika dan aturan yang saya pegang. Kemudian saya hanya ikut dulu. Kita tidak butuh rasionalisasi. Di kota-kota besar mau mendengar apa yang perlu ketahui bahwa kekuatan tertinggi di Republik ini adalah rakyat. Kita harus memahami bahwasanya kekuasaan yang paling tertinggi itu adalah rakyat. Padang itu adalah seluruh rakyat saja untuk dengan masyarakat. Nah, hari ini kami dari Himpunan Mahasiswa Islam keterwakilan dari seluruh masyarakat Republik Indonesia yang hari ini telah sama-sama melakukan gerakan dari kemarin. Kami ingin tanggapan Bapak selaku pucuk pimpinan tertinggi di Provinsi Maluku untuk bagaimana bisa bersama-sama kami dengan rakyat untuk bagaimana bisa mengawal segala bentuk gerakan menolak undang-undang yang hari ini menjadi kontroversial. Maka hari ini kami ingin seorang pemimpin yang betul-betul tegas, yang betul-betul memikirkan kepentingan masyarakat. Datang dengan beralibi bahwa kami pemerintah punya peraturan. Oke, kami juga mahasiswa yang hari ini dalam gerakan ini kami juga punya aturan dan komitmen yang sudah dibangun. Maka kami ingin Bapak selaku wakil rakyat seluruh Jawa rakyat, jangan tidur waktu sedang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu
teman-teman. Semua duduk kawan-kawan. Semua duduk kawan-kawan. Sudah boleh bertindak. Pengkhianatan terhadap mahasiswa, saudara-saudara. Di dalam rancangan pembahasan Undang-Undang Omnibus Law terdapat komersialisasi pendidikan, saudara-saudara. Untuk itu, saya berharap kepada semua teman-teman mahasiswa untuk selalu komitmen dan konsisten di atas garis perjuangan ini, saudara-saudara. Mengapa demikian? Kami dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon sangat resah terhadap kebijakan pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Pengkhianat Rakyat Republik Indonesia, saudara-saudara. Rancangan pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law merupakan karpet merah bagi para investor asing, saudara-saudara. Maka ini merupakan salah satu bentuk protes terhadap para oligarki yang kemudian sudah mengakar dan memenjarakan seluruh harta kekayaan dan sumber daya alam yang ada di Indonesia, saudara-saudara. Untuk itu, ini sikap tegas dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon untuk menolak dengan tegas pembahasan dan pengesahan rancangan Undang-Undang Omnibus Law, saudara-saudara. Untuk kawan-kawan semua, saya berharap untuk tetap tenang, tetap pada salah satu koridor perjuangan, saudara-saudara. Ada di situ Pak Dodo belinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Jalan-jalan di sana boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sungguh saya hormati bapak-bapak aparat kepolisian yang setia mengawal aksi ini, yang mudah-mudahan tidak memiliki watak premanisme. Yang kedua, yang sungguh saya banggakan dan sungguh saya hormati teman-teman yang tergabung dalam barisan aksi untuk menolak Omnibus Law yang kemudian nantinya 2-3 tahun ke depan menjadi satu miniatur untuk merusak rakyat Indonesia. Percaya atau tidak teman-teman sekalian, bahwasannya Omnibus Law adalah produk kapital untuk bagaimana menghancurkan kaum petani, menghancurkan masyarakat Indonesia yang tidak punya kemampuan finansial. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada Bapak Ibu DPR yang Mari kita kabarkan di tangan satu negara bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan semua lagu tentang kebebasan di bawah kuasa tirani. Menyusuri garis jalan ini berjuta kali berhasil. Jaga besar melangkah pasti, berjuta kali beraksi. Jaga besar melangkah pasti. Tadi salim PT 42 itu konsep pegang sabla, pegang sabla. Oke, teman-teman yang mahasiswa YN Ambon, kita akan menggelar sholat zuhur berjamaah di lapangan Merdeka. Oke, teman-teman, hari ini terakhir teman-teman. Hei. Teman-teman, beta bilang saatnya kau menjadi pencetak sejarah, bukan penikmat sejarah. Hari ini kau buktikan bahwa YN Ambon akan mencetak sejarah bahwa pernah menaklukkan kantor gubernur. Teman-teman, kalau hanya jadi penikmat sejarah kemudian menceritakan kehebatan orang lain, stop jadi mahasiswa. Maka hari ini kata semua satu suara.
bahwa seluruh masyarakat secara kolektif Maluku menolak RUU Cipta Kerja dan Omnibus Law. Oke, setelah dari sini katong sholat zuhur berjamaah dulu. Mahasiswa YAYN tidak akan pernah melepaskan Tuhan ketika berdalam penyanyi. Hei, teman-teman, katong tidak punya kekuatan untuk menaklukkan dong ini, tapi katong punya masjid untuk berdoa. Katong punya Tuhan untuk mengadu. Kekuatan doa lebih kuat daripada kekuatan penguasa. Habis ini sama sholat. Pres. Siapa anggota kepolisian yang berani memukul mahasiswa yang menggunakan alma mater hijau, maka itu akan berurusan dengan lembaga Dewan Eksekutif Mahasiswa. Bukan hanya Bapak yang berbicara tentang kemanusiaan. OTG. Nomor besar ini sama OTG. Polisi dengar itu. Semua diam. Mana? Kalau lembaga dakwah kamu, teman-teman, kita harap semua tenang. Kata dengar azan. أشهد أن لا أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
Ya laki-laki wudhu kalau di sana bisa. Hadir di atas mimbar ini sebagai bagian daripada penanggapi. Yang ketiga, mohon. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Jika tiap huruf membutuhkan teman untuk menjadi kata, maka saya membutuhkan kawan-kawan semua untuk menjadi kita, teman-teman. Maka teman-teman yang masih berada di luar-luar, terutama yang memamerkan hijau dari Institut Agama Islam Negeri Ambon, untuk datang dan bergabung di sini, teman-teman. Hei, perempuan-perempuan, kalau datang untuk duduk-duduk, foto-foto, pulang. Pulang. Ini adalah perjuangan bersama-sama. Olehnya itu, saya undang, mari teman-teman, satukan barisan perjuangan ini. Nah, baik. Flyer atau spanduk-spanduk silakan diangkat biar semua orang mengetahuinya, kawan-kawan. Bapak Gubernur Maluku yang sungguh sangat kami hormati, saya ingin menekankan bahwa kalau Bapak sebagai Gubernur Provinsi Maluku, kami yang Ambon punya presiden, punya 3 gubernur. Kami punya 3 gubernur. Bahkan saya sendiri adalah gubernur kecil di Ambon. Apa yang teman-teman niatkan akan menjadi bagian dari rentetan sejarah. Hari kemarin adalah sejarah, hari esok adalah impian. Maka tiap-tiap dari kalian adalah insan sejarah, teman-teman. Baik, untuk membuka sedikit tabir tentang Omnibus Law ini, saya undang dengan hormat salah satu orator yang juga wakil presiden. Teman-teman, sebelum kita mulai, kita ingin kita semua mendengar satu ayat suci Al-Quran sebagai penyemangat bahwa mati di medan pertempuran. Kita membaca konsideran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Kita membaca konsideran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian yang merupakan kristalisasi dari Catur Prasetya dan Tribrata Polri. Kita melihat bagaimana fungsi dan tanggung jawab kepolisian itu. Kalau seandainya hari ini ada tindakan-tindakan represif, anarkisme kepada masa aksi, maka polisi itu sendiri sudah menghancuri institusinya. Saya ingin katakan, bapak-bapak kepolisian, polisi itu punya prinsip menegakkan asas preventif. Oleh karena itu, sebisa mungkin untuk menghindari. Baik, itu intermezzo. Sekarang kita masuk pada proses pengkajian undang-undang. Saya akan berikan gambaran umum. Kalau ada pakar hukum di dalam, silakan keluar, kita debat terbuka. Yang pertama, Undang-Undang Omnibus Law ini disebut constitutional obedience. Dia sudah menghakimi konstitusi, dia melacuri konstitusi. Undang-undang ini tidak menjiwai spirit konstitusi sebagai stat fundamental law. Dia mencederai konstitusi kita, landasan asas bernegara kita disebut besar. Kemanfaatan, asas kemanfaatan daripada Undang-Undang Omnibus Law ini. Yang pertama adalah prakerja, UMKM. Yang kedua investasi, yang ketiga program strategis negara.
Pertanyaannya, undang-undang ini berpihak kemana? Berpihak kemana teman-teman? Berpihak kemana? Sekali lagi, undang-undang ini berpihak kemana? Berarti undang-undang ini sudah melukai hati nurani rakyat. Undang-undang ini sangat berpihak kepada investasi. Ada apa? Saya ingin keluar sedikit dari spesifikasi keilmuan saya sebagai mahasiswa hukum pidana. Saya mau bilang, 62% dari anggota DPR RI itu mereka rata-rata punya saham. Punya saham. Ini data. Artinya mereka di parlemen tidak berpikir. Mungkinkah saya menyenangkan selera orang per orang daripada jawaban saya sebagai pemerintah? Tidak mungkin. Ya, karena adik-adik saya, karena di atas batu ada bukit, di atas bukit ada gunung, di atas gunung ada langit, dan masih ada langit. Itu adik-adik. Kita sayang dong semua. Tadi beta dengar, ini jujur ya, orang Maluku ini bagaikan pohon sagu, baduri di luar tapi putih di dalam. Tadi beta dengar adik-adik punya permintaan tadi hampir sama dengan yang di depan wali kota. Beta tidak mampu melaksanakannya. Apalagi kalau beta panggil anak-anak Bayang Pinang, Mayang Kelapa, Sumbang Cengke di Saparua, orang bilang Adi dan kakak, satu Salempeng di Patah Dua, Bola Gandang itu rumah besar, Kalwedo di Maluku Barat Daya ada di situ, Duan Lolak di Maluku Tenggara Barat ada di situ, Jargaria di Kepulauan Aru ada di situ, Ain di Kei ada di situ, Relik Laling Pedak Bena, Rekomena pada Sehe di Bumi Bupolo ada di situ, Tambah Hanunusa di Maluku Tengah ada di situ, Maka Mesenusa di Seram bagian Barat juga ada di situ, Itawotunusa di Seram bagian Timur ada di situ, dan Lawamena Haulala ada di situ. Potong semua, potong di kuku, rasa di daging. Jadi adik-adik, yang pasti pemerintah daerah maupun semua pihak di Maluku ini yang terbentang dari timur Kepulauan Aru sampai ke barat Pulau Buru dan dari utara Pulau Seram sampai ke selatan Maluku Barat Daya, Sudengar. Di atas batu ada bukit, di atas bukit ada gunung, di atas gunung ada langit, dan di atas langit masih ada langit. Jadi adik-adik ketong Sudengar, kalau adik-adik dong percaya dong orang tua di Maluku, Murad Ismail dan Barnabas Orno bersama jajarannya, pasti ada kurang dan ada lebihnya. Itu manusia yang sempurna cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar. Ketong hanya bisa ingin menyampaikan suara adik-adik ini ke atas, tapi ketong ada kan norma di pemerintahan, juga ada norma. Ada dong yang mungkin tuntut beta, ada dong bunuh beta cuma jadi mayat, ada dong hanya menyaksikan jenazah-jenazah. Tapi tidak mungkin, beta harus, ini bukan matematika, lalu ada dong bapak jawab yes or no.